gus-gus yang kadang Nah, itu menarik itu. itu. Silahkan diceritakan itu. Gus-gus itu kadang dari segi apa kehidupan itu kadang nyeleneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tercinta hari ini. Selamat sore, alhamdulillah. Kita Ini berjumpa lagi. sahabat-sahabat semua, hari ini kita bersama dengan salah satu tokoh yang sangat viral sekarang. Tokoh. Termasuk Hafid, juga termasuk Qorik juga, dan beliau ini juga orang yang sangat aktif dalam dunia pendidikan anak. Beliau adalah sahabat Ahmad Fatoni. Ini kita dulu satu alma mater ya, Iya, satu kelas. Satu kelas. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali dalam suasana yang masih dalam nuansa Syawal. Jadi kita bersama-sama menghaturkan minal aidin wal faizin. Semoga dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin, amin. Ya, namanya manusia pasti banyak dosa. Iya, betul. Oke. Hari ini di sore hari yang insya Allah cerah ini, kita kajiannya tentang pendidikan anak. Iya. Jadi hari ini atau beberapa waktu ini kita sering mendengar bahwa banyak ditemukan kasus-kasus terkait dengan fenomena mungkin kenakalan remaja, kemudian juga ada penyelewengan terkait tingkah laku anak gitu. Kemudian juga ada degradasi akhlak anak yang dulu karakter itu anak ya, sangat jauh. Yang dulu itu tawaduk, mulia, nah sekarang akibat gencarnya arus modernisasi ini lama-lama kok bisa merubah akhlak anak. Ini menurut Mas Ahmad Fatoni sebenarnya gimana sih cara atau tips untuk mendidik anak yang baik itu gimana? Oh iya, Mas Habib. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Selama berapa puluh tahun kita tidak satu bangku kelas. Antum termasuk orang yang aktif di kelas ya. Mengenai anak, memang pada zaman sekarang kita itu menghadapi dunia yang sangat luas, sehingga banyak sekali anak-anak kita saat ini, terutama akhlak ataupun karakter mereka sangat jauh dari kebaikan. Karena apa? Memang faktor dunia yang mulai, terutama digital, yang membuat mereka itu sangat tergerus akhlaknya. Sebagai orang tua, kita juga harus waspada terhadap gejala-gejala sosial anak ini, karena kita harus mendeteksi dini apakah anak kita ini nanti termasuk golongan anak-anak yang akhlaknya kurang, ataupun malah menjadi anak-anak yang radikal. Wah, bahaya itu. Bahaya sekali, apalagi radikal tentang agama. Mereka kan apalagi dengan pengaruh digital, sekali buka Google itu kan anak bisa melihat semuanya lah ya. Semuanya ya, apalagi nanti salah membaca artikel-artikel yang radikal itu kan malah berbahaya bagi anak. Nah, ini ada tips bagi orang tua untuk bagaimana anak itu tetap pada rule anak, terutama kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua itu kasih sayang itu bukan berarti orang tua memberikan segalanya kepada anak yang diminta, itu bukan begitu kasih sayang. Kasih sayang itu ya kita memberikan pendidikan kepada anak itu dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini menjadi kunci bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita itu menyuruh anak, "Nak, ayo kita sholat." "Nak, ayo kita kamu sholat." Itu jangan. Kita pakai bahasa yang bagus. "Nak, mari kita sholat." Itu menjadi uswatun hasanah, atau kita memberikan contoh-contoh yang baik. Kita sholat malam, kita membaca Al-Quran, itu akan menjadi energik tersendiri untuk anak. Itu yang pertama, uswatun hasanah. Berarti ini tak ambil poin kuncinya dulu ya. Iya.
Jadi untuk mendidik anak itu pertama tentu kita harus memiliki keteladanan, Iya, betul. memberikan uswah yang Uswah baik kepada kepada anak-anak anak, iya. sehingga mereka tidak merasa ditekan tapi ingin meniru kita. Iya, betul, Oke, betul, oke. betul. Monggo dilanjut, yang kedua gimana? Yang kedua adalah sebagai orang tua kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Oke. karena menjadi kunci bagaimana kita nanti baik atau tidak, termasuk kita konsepnya adalah berdoa kepada Allah sebagai ujung tombak kita memohon kepada Sang Allah. Nah, ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sering atau lazim kita dengar itu Ya. sebagai senjata untuk melunakkan hati anak. Yang pertama doanya itu adalah Rabbana hablana min azwajina Ya. wa dzurriyyatina Qurrata qurrata a'yun a'yun waj'alna lil muttaqina muttaqina imama. Oke, Itu oke, doanya. ya. Doa yang kedua ada yang sering kita baca. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Oke, Nah, itu ya. kalau kita nanti sebagai orang tua rajin, itu nanti ada korelasi. Korelasinya apa? Ketika kita sering mendoakan anak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis anak itu hatinya akan menjadi lunak. Contoh begini. Kenapa gus-gus yang kadang Nah, itu menarik itu. Silahkan diceritakan itu. Gus-gus itu kadang dari segi kehidupan itu kadang nyeleneh. Tapi ketika sudah mulai dewasa, itu muncul keteladanan, muncul ilmu-ilmu yang terkadang itu Gus dulu sering jalan-jalan tapi sekarang kok tawadu, ilmunya mantap. Itu karena doa orang tua yang setiap hari riadohnya orang tua. Nah, itu yang jarang diketahui dari orang lain. Oke, berarti poin yang kedua yang saya tangkap di sini, doa orang tua itu sangat menentukan. Iya, menentukan. Bagaimana orang tua mampu memberikan doa terbaik bagi anak itu yang nanti akan membentuk karakter anak, kemudian menentukan kualitas akhlak anak. Ya. Oke, terus gini, Bro. Ini kan kita sekarang dihadapkan pada kondisi globalisasi. Iya, globalisasi. Kita tahu bahwa globalisasi itu sangat kental dengan nuansa arus dari luar baik dari barat, dari dunia-dunia yang lain. Itu kan harus diakui membawa dampak yang sangat kompleks lah gitu. Betul. Nah, ini kira-kira tips untuk bisa menghindari ataupun bisa paling tidak kita menyerap yang baik dari globalisasi, tapi kita juga punya filter, punya saringan. Itu caranya gimana biar bisa gitu? Yang pertama, sebagai orang tua kita juga harus pintar-pintar memilih pendidikan, di mana anak kita nanti dititipkan pendidikannya. Kalau menurut saya ini fleksibel, maksudnya penilaian saya bisa juga salah atau juga biasa benar. Untuk sementara, untuk kondisi yang COVID saat ini karena pandemi corona ini, memang agar anak kita tetap pada rule itu, kalau bisa kita masukkan pesantren. Itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk kehidupan nanti dan kehidupan akhirat. Itu salah satu. Itu bisa salah tapi bisa. Kalau memang orang tua memiliki pekerjaan saya potong ya. Mas. Saya kira kalau untuk pendidikan di pesantren, insya Allah semuanya sepakat ya. Karena di pesantren itu yang saya ketahui, gini-gini dulu juga pernah mondok. Oh iya, meskipun sebentar, meskipun pondok Ramadan. Nggak apa-apa. Jadi gini, sudah tercatat sebagai santri. Pesantren itu memiliki karakter yang sangat religius, kemudian juga ada nuansa pendidikan akhlak, kemudian membentuk tawadu. Saya kira kalau orang diajak diskusi tentang pesantren, hampir mayoritas kok setuju. Setuju. Itu kalau saya boleh berpendapat tinggal kita saja sebagai masyarakat bagaimana mengoptimalkan keinginan, kemudian memotivasi anak supaya bisa ikut atau bergabung dengan pendidikan di pesantren. Mau dilanjutkan yang tadi? Terima kasih, karena pada saat ini secara tidak langsung saya juga berada tinggal di lingkungan pesantren. Otomatis saya juga kiai nih atau gus ini. Bukan kiai, bukan ustadz, tapi tinggal bersama anak-anak pesantren. Jadi bahasanya nyaman, enak.
Jadi saya juga santri, juga pengasuh juga. Wah, ini Ustadz, iya. Saya sebagai, kenapa saya bilang kok sebagai santri? Ya karena saya juga masih belajar bagaimana bergaul dengan mereka-mereka yang berbagai karakter. Jadi saya sendiri juga mengaku, wah ini juga saya sebagai santri ya. Biar ini menarik ini. Jadi mungkin bisa dibagikan ke kita semua pemirsa Iya. dakwah online penyuluh ini. Ya. Kira-kira bagaimana sih kiat-kiat bisa menjadi santri yang baik, kemudian biar nyaman di pondok lah, Oh, iya. biar teman-teman remaja atau anak-anak ini Oh, kerasa iya. di pondok itu gimana? Pertama niat. Jadi niat itu harus menjadi kunci utama ketika kita mau pergi ke pesantren. Yang kedua adalah kita pasrah kepada Yai. Insya Allah apa yang Pak Yai katakan, yang Pak Yai dawuhkan bahasanya, itu akan menjadi sebuah kunci kesuksesan. Karena Pak Yai itu tidak memakai ilmu matematika. Karena Oke. Pak Yai itu Nah, riyadhahnya kan sangat anu ya. Menarik ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Yai sekarang itu kalau kita pakai logika kadang tidak terbukti saat ini. Tapi ketika kita sudah keluar, oh iya. Oh, ternyata Pak gitu. Yai dahulunya dulu ngeten, ternyata itu masih ketemunya saat ini. Nah itu, jadi kita manut apa yang menjadi rule di pondok pesantren. Insya Allah apa peraturan yang ada di pondok itu akan terbaik buat kehidupan kita. Karena tidak secara tidak langsung ketika kita di pondok juga kita menjadi masyarakat kecil, ya kan, masyarakat kecil. Kita ada godaan, ada kamar, ada ketua asrama, ada lurah pondok. Secara tidak langsung dulu saya juga pernah menjadi lurah pondok, jadi otomatis ini ketika di masyarakat ya multi talent ini. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya, liku-likunya dengan kiai itu sangat menarik. Jadi dekat dengan nyai otomatis dekat dengan dawuh-dawuh, dekat dengan dimarahi. Tapi itu menjadi kunci kehidupan. Oh saya dulu dimarahi, menjadi bisa mempelajari kehidupan lah seperti itu. Kalau dekat dengan Pak Yai, kalau nggak dekat ya namanya nggak dekat ya pasti jarang didawuhi. Tapi kalau dekat insya Allah sering didawuhi. Dan itu saya tekankan kepada anak-anak itu selalu dekati Yai, insya Allah barokah seperti itu ya. Itu Mas Habib. Jadi saya kira menarik itu, Prof. Ini saya nyebutnya Prof atau Pak Yai atau Kang Silakan, Santri. santai kita teman. Santai aja santai lah. Ya. Jadi kan saat ini kan generasi muda, generasi anak-anak ini kan tengah dihadapkan pada kondisi yang ya serba membimbangkan lah. Iya betul. Antara kesenangan, kemudian dengan kebaikan, antara milih gaul atau milih kolot gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau kita gali gitu ya, ini kalau salah dikoreksi ya. Iya betul. Kalau kita gali, kita cermati, sesungguhnya mondok itu keren loh. Mondok itu keren. Mendidik anak di pesantren itu saya kira kok keren itu. Itu di Menses itu ada ya kata-kata yang menarik itu. Jadi pondok itu keren. Pondok itu kita tidak diajarkan untuk kita mencari uang atau tidak mencari kehidupan yang mewah. Tapi di pondok kita diajarkan bagaimana kita menolong nanti di akhir-akhir ketika uang dan jabatan itu tidak bisa menolong. Itu menjadi betul, banyak itu di medsos. Berarti itu orientasi kita ke depan ya. Iya, ke depan. Jadi bagaimana besok mempersiapkan ketika uang, jabatan, posisi tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Di pondok kita akan diajarkan bagaimana kita menolong orang tua. Ya. Terus ini sampai jam berapa ini? Diskusinya menarik sekali. Menarik ini kalau lama tidak ketemu kita dulu diskusi kan sering berdebat ya. Kita nostalgia sedikit lah. Betul. Pak Yai nih, saya manggilnya Pak Yai. Kalau dulu temen nih, tapi kalau sekarang ya Pak Yai lah. Kita nostalgia sedikit. Dulu ketika jenengan itu di pondok. Iya betul. Kira-kira hal yang menarik yang bisa dibagi lah, bisa di-share ke teman-teman semua ini apa? Mondok itu barokahnya itu yang menurut saya berbeda dengan pendidikan yang lain. Mondok itu barokah.
barokahnya itu apa? Karena setiap hari, setiap malam kita riyadhah ya, kita berikhtiar mulai dari sholat malam, Ya. apalagi kalau kita berada di pesantren yang tahfidz ya. Walaupun dulu awalnya juga pesantren salaf, saya juga pernah mengatakan salaf, kemudian pindah ke tahfidz, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang wah sangat luar biasa. Jadi anak-anak itu berbeda apa namanya caranya, berbeda semangatnya. Ada yang bangun jam 2 malam deres itu setiap hari. Kadang saya iri. Ada yang tidur melungker. Ada yang gitu tidur ya. melungker ngorong. Ada yang mempeng ngaji, tapi khatamnya lama. Ada yang kayak nggak deres tapi aslinya deres cepat khatam. Itu berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena juga kadang dorongan dari orang tua. Kadang ada yang nggak deres tapi memang apa namanya di dalam hati batinnya deres gitu. Kadang deresnya itu ndelik. Jadi nggak di pondok, agak keluar dikit, ternyata tak teliti, walah. Ternyata deresnya di musola seperti itu. Itu makhluk langka itu santri. Iya, langka itu. Langka, alhamdulillah, tapi masih barokah lah dalam artian teman-teman yang ada di pondok yang sama teman saya itu alhamdulillah kehidupannya ya walaupun tidak mewah bahasanya cukup ya untuk keluarga. Ya, yang penting itu, penting kalau saya menilai ya kalau boleh menilai yang penting itu hidup itu cukup dan berkah. Berkah betul, cukup dan berkah. Banyak sedikit atau banyak itu kan relatif tergantung kebutuhan. Jadi yang penting cukup berkah itu saya kira malah justru lebih baik. Iya Mas Habib, betul sekali. Ini karena sudah sore. Betul Pak. Pak ya, jadi ginilah, ini sebagai penutup sebenarnya mau berlama-lama tapi karena kita sambung nanti pada waktu lain ya Mas. Iki nih kantornya semeh tutup. Jadi ginilah, tolong kami minta tips-tips atau strategi atau kiat-kiat bagaimana supaya masyarakat ini bisa mendidik anak, bisa mencetak generasi yang baik, wabil khusus yang kebal atau bahasanya tidak gampang terpengaruh oleh arus modernisasi. Itu gimana? Yang pertama memang kita harus menjadi uswatun hasanah. Yang kedua kita jangan lupa berdoa. Kemudian yang ketiga lingkungan. Kita harus pintar-pintar memilih lingkungan untuk anak-anak kita. Itu insya Allah 3 tips itu insya Allah memang mudah diucapkan tapi untuk pelaksanaan juga kadang memang sulit, kita terbentur berbagai faktor. Tapi insya Allah dengan niat yang tulus, ikhlas, tanggung jawab sebagai orang tua, insya Allah amanah yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan kepada kita berupa anak kan rezeki itu insya Allah kita jaga amanah itu dengan baik, akan menjadi penolong ketika kita nanti tidak ada, siapa lagi penerus kita ya anak, siapa lagi yang mendoakan kita kalau tidak anak. Itu menjadi benda ataupun warisan yang sangat berharga. Maka pertama uswatun hasanah, berdoa, berikan lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Yai Fatoni hari ini. Ini teman yang dulu satu kelas dan sekarang menjadi pengasuh ini. Amin. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bermuajahah di kesempatan kali ini. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan mendatangkan berkah bagi masyarakat semua. Gitu. Amin. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dalam diskusi yang semakin ceria lagi. Terima kasih. Saya akhiri untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.